Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa syukrillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Semangat pagi anak-anak kelas 12. Insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam PJJ Fikih kelas 12 ya, di mana sebelumnya sudah kita sama-sama pelajari KD2 tentang sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf, dan kalian sudah mengerjakan soal PH2 di e-learning. Dan hari ini kita akan lanjut pada pembahasan KD3 tentang konsep ijtihad dan bermadhab. Dan mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, konsep ijtihad dan bermadhab. Saya meyakini kalian sudah pernah mendengar kata-kata ijtihad dan juga sudah pernah mendengar kata-kata madhab, ya. Dan hari ini kita sama-sama kaji tentang konsep ijtihad dan bermadhab. Mari kita langsung bahas tentang konsep ini. Pertama adalah pengertian ijtihad. Ijtihad secara bahasa artinya adalah serius, sungguh-sungguh, sepenuh hati, ya. Serius, sungguh-sungguh, sepenuh hati. Sedangkan secara istilah, Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa pengertian ijtihad merupakan mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istinbat atau menggali sumber-sumber hukum. Ya. Diulang lagi, mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istinbat atau menggali secara mendalam sumber-sumber hukum Islam. Kemudian Ibnu Subki memberikan pengertian ijtihad adalah pengerahan kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar'i. Diulang lagi, pengerahan kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar'i. Kemudian Saifuddin Al-Amidi memberikan pengertian ijtihad secara istilah adalah pengerahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum syara' dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih dari itu. Ini jadi ada pendapat tiga ulama fiqih, yaitu Imam Asy-Syaukani, kemudian Saifuddin Al-Amidi, dan juga Ibnu Subki. Ya. Ini pengertian istilah secara istilah. Kesimpulannya, kalau dibilang tentang kesimpulan secara istilah, bahwa ijtihad adalah saya lebih cocok dengan pendapat Imam Asy-Syaukani, ya, di mana mengerahkan kemampuan, ya, mengerahkan kemampuan dengan sungguh-sungguh, ya, untuk memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali, bukan yang i'tiqadi, ya, yang amali, melalui cara istinbat atau menggali sumber-sumber hukum syara' atau hukum Islam. Oke, lanjut. Dasar hukum ijtihad ini pertama dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Ya, surah An-Nisa ayat 59. Ya. An-Nisa 59. Oke. Di mana Allah di sana berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad SAW serta ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Nah, ini dalil atau dasar Al-Quran masalah istihad. Ya. Oke. Nah, kemudian sekalian, hukum istihad ini ada 5 macam ya. Ada wajib ain, ada wajib kifayah, ada sunnah, ada haram, ada mubah. Ya. Jadi ada 5 hukum istihad. Yang pertama adalah wajib ain. Apa itu wajib ain? Yaitu hukum istihad apabila hanya ada satu orang faqih atau satu orang mujtahid yang harus beristihad. Kalau dia tidak beristihad, maka kemudian ada hukum syara' yang amali yang kemudian menjadi rusak atau menjadi salah penerapannya. Maka di sini seorang mujtahid yang cuma satu ini harus melaksanakan istihad dengan sebaik-baiknya karena umat atau umat Islam itu hanya berrujuk atau hanya berdasar pada seorang faqih tersebut. Maka di sini adalah wajib ain ya. Karena hanya ada satu faqih atau hanya ada satu mujtahid yang harus beristihad. Kalau dia nggak istihad maka menjadi rusak hukum-hukum di masyarakat. Ini wajib ain namanya. Kemudian yang kedua adalah wajib kifayah. Apa wajib kifayah itu? Ada beberapa faqih, ada beberapa orang mujtahid yang bisa beristihad terhadap suatu masalah hukum di mana kalau ada salah satu di antara mereka sudah ada yang melaksanakan, maka yang lain tidak berkewajiban lagi. Ini fardu kifayah. Sebaliknya, kalau kemudian dari beberapa faqih ini atau mujtahid ini tidak ada satupun yang beristihad, maka menjadi semuanya berdosa. Makanya di sini harus ada di antara faqih atau mujtahid yang melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum syara' amali yang sedang digali atau dibahas atau yang terjadi pada saat itu. Ini wajib kifayah. Kemudian hukum yang ketiga adalah sunnah, yaitu beristihad pada satu kasus atau satu masalah yang belum terjadi di masyarakat. Misalnya, andai kata orang Islam sudah ada yang kemudian tinggal di bulan atau di planet Mars. Bagaimana sholat fardu dilaksanakan di bulan atau di planet Mars. Seperti apa? Ini kan belum terjadi ya. Belum ada umat Islam yang tinggal di bulan atau di planet Mars. Maka di sini hukumnya adalah sunnah. Prinsipnya adalah mengistihadi sesuatu yang belum terjadi. Kemudian yang keempat adalah haram. Apa itu haram? Yaitu beristihad terhadap sesuatu yang sudah ada hukumnya dan sudah pasti ada dalam Al-Quran atau hadis. Maka di sini tidak boleh dilakukan istihad atau haram ya. Misalnya kalian mengistihadi tentang kewajiban sholat 5 waktu, ya tidak boleh. Kenapa? Kan udah jelas hukum perintahnya tentang sholat 5 waktu. Ya. Di sini yang hukum pokok maka yang sudah ada hukumnya maka tidak boleh diistihadi. Ya. Kemudian misalnya kalian mengistihadi tentang perintah haji, ya nggak boleh. Kenapa? Kan udah jelas hukumnya haji. Wajib bagi yang mampu. Maka kemudian tidak boleh
bahas lagi tentang hukum berhaji. Atau juga hukum haram ini adalah bagi orang-orang yang belum memenuhi syarat menjadi mujtahid, kemudian istihad. Orang belum punya ilmu, belum faqih, ya, kok kemudian beristihad. Nah, ini haram hukumnya. Tidak boleh ya. Orang-orang awam seperti kita semua, saya, kalian masih sangat awam dan belum memenuhi syarat menjadi mujtahid, maka haram hukumnya untuk melakukan ijtihad ya. Oke. Kemudian yang kelima adalah mubah atau boleh ya. Yaitu apa? Ada beberapa mujtahid kemudian beristihad dari sesuatu yang sudah atau yang belum terjadi dan belum diatur secara jelas di Al-Qur'an atau hadis. Nah, di sini hukumnya adalah mubah ya. Jadi ada dua, tiga atau beberapa mustahid, kemudian ada masalah yang sudah terjadi atau belum. Nah, maka di sini adalah boleh dilakukan namanya istihad atau mubah ya. Untuk melakukan istihad. Oke. Jadi cukup jelas ya, ada wajib ain, wajib kifayah, kemudian sunnah, haram dan mubah. Lanjut. Perkembangan istihad. Nah, istihad itu sebenarnya sudah mulai sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, tetapi memang belum bervariatif ya. Istihad dengan berbagai variasinya mulai berkembang pada masa sahabat dan tabi'in serta masa-masa generasi selanjutnya hingga kini dan yang akan datang ya. Bukti nih ya, bukti bahwa ijtihad itu sudah ada sejak zaman Rasulullah adalah buktinya adalah ketika Rasulullah berdialog atau bertanya dengan Mu'adz bin Jabal yang akan dikirim jadi penguasa di Yaman. Di mana poinnya adalah Rasulullah bertanya bagaimana kalau Mu'adz menemukan kasus hukum di Yaman. Maka kemudian Mu'adz menjawab, pertama harus merujuk kepada Al-Quran. Kalau di Quran nggak ada, kepada hadis Rasulullah. Nah, kalau nggak ada lagi, maka apa? Kemudian ijtihad dengan logika dia sendiri, dengan tetap merujuk pada Al-Quran atau hadis. Ya. Ini bukti ya, bukti bahwa ijtihad sudah terjadi sejak zaman Rasul. Itu adalah bukti ini adalah dialog antara Rasul dengan Mu'adz bin Jabal. Ya, oke lanjut. Contoh ijtihad pada masa para sahabat Nabi ya. Yang pertama adalah terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin khalifah sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka beristihad, Rasul wafat, kemudian menyepakati Abu Bakar menjadi khalifah setelah peninggal Rasulullah SAW wafat. Ini merupakan hasil istihad para sahabat. Yang kedua adalah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dan pembukuan mushaf Al-Quran. Di mana pengumpulan Al-Quran ini terjadi pada zaman Abu Bakar Siddiq ya, atas usulan Umar bin Khattab karena banyak hafidz Quran yang wafat karena perang menjadi syuhada. Maka kemudian Umar usul pada Abu Bakar untuk dikumpulkan ayat Quran yang masih tertulis di pelepah kurma, di tulang unta, di batu-batu yang pipih, kemudian dikumpulkan menjadi satu. Ini proses istihad. Selanjutnya, di zaman Utsman bin Affan, kemudian dilakukan pembukuan atau mushaf Al-Quran di zaman Utsman bin Affan. Nah, ini contoh real tentang hasil istihad para sahabat dengan terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin atau khalifah pertama, Khulafaur Rasyidin dan pembukuan mushaf Al-Quran di zaman Utsman bin Affan yang sekarang alhamdulillah kita semua bisa membaca, mengkaji, mempelajari mushaf Al-Quran ini berkat jasa para sahabat Nabi ya, dari mulai Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib sampai sekarang ini. Alhamdulillah ini berkat istihad para sahabat Nabi. Baiklah sekalian, sementara sampai di sini untuk pembahasan kita tentang istihad pada
contoh istiadat pada masa para sahabat Nabi. Terima kasih. Assalamualaikum.